Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran hari ini, nggih? Sudah siap belajar? Ya. Alhamdulillah. Silakan buku dan alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu. Sampun? Sebelum kita mulai, pimpin doa dulu, nggih. Doa, silakan. Doa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa saja? Aliran Desa sama istri Safira. Kenapa? Jaga kesehatan ya. Kalian tahu tentang jumlah penduduk Indonesia? 73 juta. Kita padahal hanya 30 orang loh di sini. Di situ ada 273 juta. Nah, disitulah kenapa kita harus berpikir untuk toleransi ya. Penduduk Indonesia itu biasanya disajikan dalam bentuk data. Karena itu statistika itu salah satu materi yang sebenarnya sudah kalian pelajari sejak SMP kelas berapa? Nah, untuk statistika yang akan kita pelajari hari ini yaitu penyajian data dan ukuran pemusatan data. Jadi data yang tentang jumlah penduduk tadi itu semuanya dapat disajikan. Di sini ada beberapa hal yang perlu Bu Awan sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah KD, IPK, serta tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian penyajian data secara statistika. Hari ini nanti kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi nanti ada produk dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait dengan statistika. Kalian mau pilih yang mana? Ada 4 loh. Nah, itu adalah hasil pemilu di mana dia disajikan. Inilah salah satu bentuk penyajian data, namanya diagram lingkaran. Itulah salah satu hal manfaat dalam belajar statistika. Nah, ini untuk KD-nya. Yang pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuannya dalam pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama, membuat dan menyajikan data hasil pengukuran atau pencacahan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menganalisis serta membandingkan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sama seperti di SMP, ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama apa? Kedua? Median. Yang ketiga? Modus. Oke, masih ingat ya. Nah, kalau masih ingat kita coba yuk. Silakan join myquiz.com. Kodenya adalah 115371. Kita mulai ya. Yuk. Cukup ya. Diketahui data sebagai berikut. Modus data tersebut adalah, kalau yang ini berapa? 75. Oke, berarti sudah tahu caranya ya. Yang pertama adalah distribusi, kemudian diagram, kemudian rata-rata, kemudian median dan modus. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk penilaiannya seperti biasa, sikap, pengetahuan, keterampilan. Oke, untuk tahapannya, untuk aktivitas proyeknya, yang pertama adalah
mencari data. Nah, di sini sudah Bapak berikan sebelumnya, nggih. Kemudian yang kedua, perencanaan proyek dan susun jadwal. Kemudian menyajikan, nah ini menyajikan hasilnya dalam bentuk mading. Nah, untuk step evaluasi dan sajikan nanti bisa pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya adalah tentang penyajian data. Ini adalah contoh data hasil pengukuran. Pengukuran berat badan 40 siswa. Cara seperti ini hanya bisa dilakukan pada saat kita mendapatkan data dengan rentang yang sedikit. Pada saat kita mendapatkan tabel seperti tadi, maka bisa diperoleh diagramnya seperti ini. Ada yang ingat diagram apa? Kalau ini bagaimana aja? Kalian mau pendataannya satu-satu kayak tadi lagi? Seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang efektif. Seperti yang tadi. Data 50 hari tadi kalau dibuat seperti ini itu kan nggak efektif. Maka ada yang seperti ini. Ini namanya tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi ada interval. Kalau ada tabelnya maka dia juga ada diagramnya. Namanya histogram. Selanjutnya sudah siap? Ya, classpoint.app. Kodenya 47943. Cukup. Oke, kita mulai dari Zaki. Mengapa 35, Zak? Karena dari 40 itu mediannya itu yang ke 20 dan sama 21. Yang ke 20 dan data yang ke 21 itu 35. Dia mau tanyakan lagi? Terus kalau yang ini bagaimana? Mana yang rata-rata, mana yang modus, hadiahnya yang mana? Nah, karena itulah permasalahan sepertinya harus kita selesaikan dalam proyek kali ini. Sesuai dengan kelompoknya, kita selesaikan proyek ini ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, untuk proyek ini akan Bawan berikan dua hal. Yang pertama petunjuk pelaksanaan proyek, yang kedua adalah LKPD. Pada halaman depan petunjuk proyek sudah ada. Proyeknya pada posisi D, yaitu membuat mading atau poster tentang penyajian data, distribusi frekuensi, dan histogram dari data dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tunggu. Ada mau tanyakan lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, silakan mulai dikerjakan. Iya. Tapi boleh dicicil di rumah, dalam artian penak-penik saya mau potong yang bintang-bintang buat di rumah dulu nggak apa-apa. Iya. Siapa yang diberi tugas mencari data? Oh, Nabila. Terus? Jadi untuk pembagian tugas, yang pertama di sini ada mencari tinggi badan siswa swasta yang akan didata. Dan tugas ini diserahkan kepada saya, Cinta, Febita Alda, dan Yohana Putri. Selanjutnya untuk menghitungnya. Sepertinya untuk LKPD-nya aman semua ya, tinggal melanjutkan. Kemudian untuk rencana yang paling nampak itu baru dari kelompok 3, 4. Biasanya paling grafik. Ayo.
Satu kelompok, satu orang. Kita tentukan urutan siapa yang presentasi lebih awal. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, apalagi menunggu kepastian dari dosen. Baik, berikutnya akan kami paparkan hasil kerja kami, yaitu bab statistika yang akan dipaparkan oleh teman kami Dimas. Sebelumnya kami mengambil data dari berat badan kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 1 Rembang. Di mana data ini kami membagi kuesioner ke kelas 10 dan kelas 11 lewat Microsoft Form. Seperti yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa data median dan modus dari kelas 10 dan kelas 11 itu lebih besar data kelas 10 daripada kelas 11. Baik, apakah ada saran, tanggapan atau kritikan dari teman-teman semuanya? Saya Zaki ingin menyampaikan kritik dan apresiasi kepada kalian. Yang pertama, saya akan mengapresiasi kalian dulu, yaitu mading dan presentasi kalian sudah bagus sebenarnya. Tapi terdapat kekurangan pada madingnya, yaitu terlalu abstrak dan kurang jelas. Jadi kita membaca datanya kita kurang paham atau membingungkan. Terima kasih kepada teman Zaki. Apakah ada pertanyaan atau saran, kritikan atau tanggapan yang akan disampaikan kepada kelompok kami? Dan saya menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, silakan perwakilan masing-masing kelompok menjelaskan apa kesulitan yang kalian hadapi dalam mengerjakan proyek mading, kemudian bagaimana cara kalian mengatasinya. Baiklah, untuk kendala dari kelompok 4 ya seperti kelompok-kelompok sebelumnya, kendalanya ada di jarak dan waktu. Kemudian kita juga kesulitan untuk menentukan tema. Selain itu juga kesulitan untuk mencari bahan. Aplaus untuk kita semua, nggih. Apapun kendalanya ternyata kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Selanjutnya, kertas yang kalian pegang itu ada baliknya kan? Nah, silakan dijawab sejujur-jujurnya, tidak berpengaruh pada nilai kalian. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Sudah? Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah melakukan yang terbaik untuk kelompok kalian dengan kesulitan dan kendala yang telah kalian hadapi seperti itu. Hanya satu kata yang bisa Bawan sampaikan, aplaus untuk kalian semua. Nah, kemudian untuk penilaian dari kelompok yang lain tadi sudah Bawan pegang ya, nanti itu akan menjadi penilaian kelompok kalian. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas ukuran penyebaran data. Nggak ada pertanyaan lagi untuk hari ini? Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat secara ilmu ataupun secara skill. Bawan akhir untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.